Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana cara, eee, belajar pengetahuan umum tentang, suatu topik tertentu, dari, Google Feedback. Oke, jadi pada kesempatan ini saya ingin, eee, belajar ya, belajar pengetahuan umum tentang ethical ethical hacking atau ethical hackers dengan memanfaatkan Google Feedback. Oke, ini dia. Jadi kita masuk ke Google, kemudian ketikkan aja kata kuncinya ya, seperti ini ethical hackers. Dan di sini akan muncul nih ya, ini Google Feedback ini. Ada banyak eh, pertanyaan di sini yang kalau kita klik itu nanti akan muncul lagi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik tersebut ya. Misalnya di sini what ethical hackers do? Apa sih yang dilakukan oleh ethical hackers? Ya, kita bisa baca di sini. Ethical hacker menggunakan pengetahuannya untuk mengamankan dan meningkatkan teknologi dari organisasi-organisasi. Ya, they provide an essential service to this organization by looking for vulnerabilities that can lead to security breach. Jadi, ethical hackers itu ya menyediakan essential service ya, layanan, yang esensial ke organisasi-organisasi tersebut dengan mencari vulnerabilities atau kerentanan ya, kerentanan yang ada di dalam organisasi yang dapat menyebabkan security breach ya, yang dapat menyebabkan security breach atau, kebocoran keamanan ya. Unethical hackers reports the identify vulnerabilities to the organization. Jadi akan hasilnya itu ya, ethical hackers itu akan melaporkan temuannya ya berupa vulnerabilities yang berhasil diidentifikasi kepada organisasi. Seperti itu. Nah, eh, muncul ya pertanyaan-pertanyaan yang terkait yang bisa kita kita cari tahu jawabannya lewat Google Feedback ini. Misalnya di sini, how much do ethical hackers make? Ya, berapa banyak sih gaji dari seorang ethical hackers ya. Di sini menurut pay scale nih, rata-rata average salary, rata-rata gaji ya dari seorang CEH ya, seorang certified ethical hacker itu adalah $91 nih ya, menurut data 14 Januari 2020 di US region ya, di Amerika. $91.000. Yes, $91.000 itu kalau dirupiahkan ya 1 miliar. 1 miliar per tahun ya. Terus what are the three types of hacker ya? Ada 3 tipe hacker apa aja itu ya? Ya, ada. There are two main factors that determine what type of hacker individual is. Jadi ada 2 faktor utama yang menentukan jenis hacker ya, yaitu motivasi dan legalitas kegiatan mereka. Motifnya apa, kemudian legalitasnya, legal atau tidak ya. Maka hacker dibagi menjadi 3 jenis ya. Pertama white hacker, kedua black hacker, dan ketiga maksudnya white hat ya, hat yang bertopi putih, white hat hacker, black black hat hacker, dan gray hat hacker ya. Kalau white itu berarti dia motivasinya untuk mencari celah kerawanan untuk perbaikan, dan dia legal, dia mendapatkan izin dari organisasi. Kalau black ya dia motivasinya untuk untuk merusak ya, bukan untuk memperbaiki,
mencari keuntungan dia, kemudian legalitasnya tidak legal. Ya, kalau grey hat dia gabungan, ya gabungan antara black and white seperti itu. Terus kita lihat lagi, is ethical hacker a good career? Apakah ethical hacker itu karir yang bagus, karir yang menjanjikan? Ya, kita bisa lihat di sini. An ethical hacker not only safeguards the data and network of an organization, but it is also responsible for taking preventive measure to avoid a security breach via penetration testing or any other method. Jadi, ethical hacker itu bukan hanya menjaga data dan jaringan dari organisasi, tapi juga bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, ya, untuk menghindari security breach. Bagaimana caranya? Dengan melakukan penetration testing, ya, atau menggunakan metode-metode lain. Sehingga dari pernyataan ini kita bisa melihat bahwa ethical hacker itu possess a great career scope, ya. Jadi pekerjaan yang menjanjikan, ya, yang sangat menjanjikan. And the salary package is another fascinating aspect. Dan gajinya itu juga sangat-sangat menjanjikan, ya, fascinating, sangat menggiurkan. Can anyone become a hacker? Bisakah seseorang menjadi hacker? Ya, the only way for anybody to become a hacker is to try harder themselves. You cannot be taught to become a hacker, but you can teach yourself. Jadi, seseorang bisa menjadi hacker dengan try harder, ya, harus berjuang keras karena Anda tidak akan diajarkan menjadi hacker, tapi Anda harus mengajari diri Anda sendiri menjadi hacker. Ya, karena hacker ini kan seperti maling, ya. Maling untuk mencuri sesuatu, enggak ada langkah yang pasti gitu kan. Pokoknya cari celahnya di mana yang bisa ditemukan, disitulah mencoba lewat. Kalau gagal mungkin lewat cara yang lain lagi. Jadi susah untuk diajarkan, ya, menjadi hacker. Yang paling ada sih formula langkah-langkah dasar, ya. Tapi tetap saja ketika real, langkah-langkah tersebut sangat tergantung dari insting, ya, insting naluri dari seorang hacker itu, ya. Jadi seorang hacker itu harus bisa bermanuver meliuk-liuk, ya, mencari celahnya gitu, ya. Jadi jika seseorang ingin menjadi hacker, ya dia harus berjuang keras untuk itu, ya. Oke. What is a red hat? Red hat hacker. Apa hacker topi merah itu apa sih, ya? Refer to someone who targets Linux system. Jadi dia targetnya sistem Linux, ya. However, red hats have been characterized as vigilance rather than hand a black hat over to the authorities. Red hats will launch aggressive attacks against them to bring them down, often destroying the black hat's computer and reserve. Ya, kira-kira itulah definisi dari red hacker, ya. Targetnya sistem Linux dan dia agresif, ya, menyerang, ya, membuat sistem itu down dan often destroying, bahkan sering menghancurkan, ya, komputer dan resource dari black hat. Terus what is the highest paid ethical hacker? Ya, gaji ethical hacker yang paling tinggi bayarannya, ya, siapa gitu, ya. Ya, kalau kita lihat di sini, Ceh itu salary-nya $90.000. Kalau LPT, License Penetration Tester, $86.000. CHFI, Computer Hacking Forensic Investigator, 88. Ya, jadi yang kelihatan yang paling tinggi malah ini nih, yang bawah nih. ENSA sama ECSA. Ya, Network Security Administrator $92.000. ECSA $92.000, ya. ENSA sama ECSA nih, kalau kita lihat data di sini.
Terus, do Google hire hackers? Apakah Google itu membayar hacker? Ya. Say hello to Project Zero, Google's new crack squad of hackers or security researchers as Google describe them. Ya, jadi dia punya yang namanya security researchers ya. Tapi dia sebenarnya istilah Google memakai istilah ini security researchers ya. Dia adalah crack squad of hackers ya, who have been hired to find and fix bugs on the internet. We hiring the best practical minded security researchers and contributing 100% of their time toward improving security across the internet. Jadi Google punya tim itu ya. Jadi hiring the best practical minded security researchers. Jadi menyewa peneliti-peneliti yang memang kemampuan security-nya tidak diragukan lagi ya dan berkontribusi 100% ya untuk meningkatkan keamanan di internet. Oke. Is it hard to become ethical hacker? Apakah susah menjadi ethical hacker? Ya. Ethical hacking is not hard per se ya, but it is very technical job. Oke. Jadi sebenarnya nggak keras, nggak sulit menjadi ethical hacking itu, tetapi dia pekerjaan yang teknis ya. You need to be a computer system expert, operating system and a computer networking skill, and a strong understanding of programming language. It may be easy to understand hacking, but somewhat difficult to get into the mind of the cyber criminal. Oke. Jadi tidak susah, cuma karena dia teknis, ada banyak hal-hal teknis yang harus dikuasai. Ya, ini tadi. Terus, what do hackers study? Apa yang dipelajari? Nah, kalau ingin menjadi hacker, maka perhatikan di sini apa yang perlu dipelajari. While there are really hacking degrees, many who want to become hackers go the route of information security analyst ya. Jadi pertama information security analyst or computer programmers ya. Bachelor's degree program related to hacking can include ya computer science degree program. Oke, itu bisa dipelajari untuk menjadi seorang hacker ya, nanti bisa diklik lebih dalam. Terus apa lagi? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan di sini yang tentunya yang muncul di sini adalah yang sudah mendapatkan feedback. Ya. Tadi ini sudah dijawab, did Google pay hack? Is Google ever been hack? Apakah Google pernah dihack? Nah, Google has warned user that billion of passwords and hundreds of thousands of username and password combination have been hacked. In the first month alone, we scanned 21 million of username and password and flagged over 316,000 as unsafe. Ya, jadi Google pernah mengingatkan penggunanya bahwa ada miliaran password ya, username dan password yang telah dihack. Oke. Artinya Google pernah dihack. Oke. What laptops do hackers use? Laptop apa sih yang dipakai oleh hacker? Ya. 2020 newest Acer Aspire 5 cheap and best laptop for hacking. Tuh. Jadi murah ya. Laptop yang murah dan sangat bagus untuk hacking. Ini pakai ini. Newest Acer Aspire 5. Acer Nitro 5 best budget laptop for hacking. Lenovo ThinkPad seri T490 juga best laptop brand for hacking. ThinkPad E15. Nah, terus ini Stealth ya. Nah, ini kita bisa lihat hacker-hacker itu menggunakan laptop seperti apa ya.
Terus how many hours do ethical hackers work? 40 hours. Ya. Typically you work around 40 jam setiap minggu. But this can vary depending on the client and the job. Tapi bisa bervariasi tergantung dari klien dan kerjaannya ya. Tapi kalau 40 jam sehari berarti kalau seminggu berarti 5 hari kerja 8 jam dari pagi sampai dari jam 8 sampai jam 3 sore ya. Ya, seperti hari kerja lah. Ya. Tapi bayarannya mahal. Okay. Can a commerce student become a hacker? Ya tadi sudah dijawab ya, pokoknya harus trying harder. Can hacker see your screen? Ya bisa. Are hackers good at math? Apakah hacker itu bagus dalam hal matematika? If you want to be able to hack, you need rudimentary algebra. Jadi aljabar dasar itu harus tahu ya, aljabar dasar. But if you want to break security, ya, and understand the security, then you would do well to first yourself in cryptography which has maths. Ya, jadi kalau pengen break security, ya, memecahkan keamanan, maka mau nggak mau harus belajar kriptografi. Oke. Karena kriptografi di dalamnya itu ada matematika, ya, yaitu aljabar abstrak dan lain-lainnya, ya. Is Google safe from hackers? No. Is Google ever wrong? Apakah Google bisa salah? Ya, Google can be wrong. It is important to understand why Google spend its resources scouring the web trying to predict what will be the most relevant content to show user for their 3.5 billion search per day. Usually Google's guesses are accurate, but sometimes they are not. Ya, jadi Google juga pernah salah, bisa salah. Makanya dia menyewa banyak researcher untuk membantu meningkatkan kinerja dari fitur-fiturnya. Oke, siapa yang pernah menghack NASA? Coba kita lihat. McKinnon, ya, alleged crime. McKinnon was accused of hacking into 97 United States military and NASA computer over a 3-month period, ya, selama berapa 13 bulan ya. Oke. Do hacker prefer Mac or PC? Yang mana yang kira-kira? When we compare PC and Macs, the majority of the users perceive Macs as safer and found PCs more vulnerable. Ya, jadi PC itu lebih vulnerable, lebih rentan ya daripada Macs. How do hackers get caught? Ya, bagaimana hacker itu bisa ditangkap? Hackers will often use secure software such as a proxy server to hide their identity and funnel their communication through lots of different countries in order to evade detection. The combination of these tools allows them to commit their crimes undetected and in countries where they know they can be prosecuted. Ya, jadi susah menangkap hacker itu karena menggunakan server proxy untuk melindungi identitas mereka ya, dan juga menyamarkan komunikasinya melalui berbagai banyak negara gitu ya. Jadi susah, tapi kalau ketangkap ya bisa juga ya, bisa ketangkap. What is the most difficult type of math? Ini juga terkait ya. Hacker coder, apakah hacker itu coder? What is the most Google question ever? Does Google know all? Who was the youngest hacker? Hacker termuda, Christopher von Hassel. Ya,
lahir 2009, is the world's youngest known hacker and notable for being the youngest security researcher listed on Microsoft Security Test Center as having exposed security vulnerability. Okay, who was the first ever hacker? Ya, Conrad Zuse. Ya, Adolf Smith Conrad Zuse, arguably the very first computer hacker. Ya, ini dianggap sebagai hacker komputer pertama nih, Conrad Zuse. He may not have been a hacker in the modern sense of the word, but none of it would have been possible without him. Ya, jadi tanpa si Zuse ini, kalau di zaman modern dia nggak dianggap sebagai hacker, tapi tanpa kontribusi dia mungkin tidak semuanya itu tidak mungkin terjadi gitu ya. UC Suse made the world's very first fully programmable ya, Turing complete as they say, Z3. Which cybercrime is the most dangerous? Cybercrime yang paling berbahaya apa? Ya, malicious software tops the list of computer crime as enable cybercrime as massive scale ya, jadi computer crimes. Which country has the most cybercrime? Negara yang paling banyak. Nah, kita bisa lihat di sini Cina ya, ternyata Cina yang paling banyak. Ya, annual loss-nya itu kerugian per tahun nih Cina 66,3 US dollar in billion ini ya, 66 billion. Kemudian Brasil, United States, India. Who is the number one hacker in India? Ankit Fadia. Ya, Ankit Fadia ini saya pernah beli bukunya waktu saya di India. Ternyata dia hacker nomor 1 di India ya, Ankit Fadia ini. Oke, ya kira-kira begitu. Jadi dengan memanfaatkan Google Feedback kita bisa mempelajari dengan cepat ya pengetahuan umum yang terkait dengan suatu topik ya, dan pertanyaannya bisa terus-menerus terkait ya. Jadi kita bisa mempelajari banyak hal dari Google ini. Ya demikian saja pelajaran tentang ethical hacker ya, pengetahuan umum dengan memanfaatkan Google. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk mempelajari hal-hal lain selain yang sudah dibahas di sini ya, dengan memanfaatkan kecanggihan dari Google ya, dari fitur-fitur Google. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye.